Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, Ilmu Sosial Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai pembahasan materi masuknya Hindu Buddha di Nusantara atau Indonesia di bagian kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Sebelumnya kita telah membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha lainnya. Jadi silakan dilihat di video yang lain di channel ini. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Kita masuk di pembahasan materi Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Oke, kita langsung masuk di Kerajaan Singasari. Ini dia Kerajaan Singasari. Bupati Tumapel Tunggul Ametung dibunuh oleh ajudannya yang bernama Ken Arok dengan keris buatan Empu Gandring, sekaligus memperistri Ken Dedes. Ken Dedes merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keris dari Empu Gandring mengeluarkan kutukan kepada Ken Arok. Selanjutnya Ken Arok menikahi Ken Umang. Jadi hasil pernikahan Ken Arok dengan Ken Umang ini melahirkan Toh Jaya. Keturunan Ken Arok dari Ken Dedes adalah Mahesa Wong Teleng. Sebelumnya Ken Dedes memiliki anak dari Tunggul Ametung yaitu Anusapati. Ken Arok kemudian menjadi Bupati Tumapel. Pada tahun 1222 Ken Arok dibantu para Brahmana mengalahkan Kertajaya dan mendirikan Kerajaan Singasari dalam Perang Ganter. Selanjutnya pada tahun 1227 Ken Arok kemudian dibunuh oleh Anusapati. Anusapati adalah anak Tunggul Ametung dari Ken Dedes. Selanjutnya pada tahun 1227 sampai 1248 Anusapati menjadi raja kedua di Singasari. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pada tahun 1247 Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, membunuh Anusapati. Selanjutnya pada tahun 1247 putra Anusapati, Ranggauni, membunuh Toh Jaya. Selanjutnya pada tahun 1248 Ranggauni bergelar Wisnuwardana dinobatkan sebagai raja dan menikahi anak Mahesa Wong Teleng, Mahesa Campaka. Pada tahun 1628 anak Ranggauni menobatkan anaknya Kertanegara menjadi raja. Kertanegara menganut Buddha Tantrayana atau perpaduan Buddha dengan Siwa. Pada tahun 1275 Kertanegara mengadakan ekspedisi Pamalayu untuk membendung serangan kerajaan Mongol. Kertanegara mengadakan perkawinan politik putrinya dengan putra pewaris kerajaan Kediri, Raja Jayakatwan. Selanjutnya pada tahun 1289 Kertanegara mengusir utusan Mongol dan Mongol menyatakan perang terhadap Singosari. Pada tahun 1292 Kaisar Kubilai Khan mengirim pasukan untuk menyerang Singosari. Pada tahun 1292 terjadi pembunuhan Kertanegara oleh Jayakatwan. Riwayat Singasari habis dan dilanjutkan dengan Majapahit. Selanjutnya
Candi dan prasasti peninggalan kerajaan Singosari. Candi antara lain Candi Jago, Candi Singosari, dan Candi Penataran. Selanjutnya prasasti, ada prasasti Maribong, prasasti Kusmala, dan prasasti Belawi. Itulah tadi mengenai kerajaan Singosari. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan Majapahit. Sekedar informasi, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar dan terakhir pada masa masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Kita langsung masuk di pembahasan. Pada tahun 1292, menantu Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Majapahit bernama Raden Wijaya melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan menyusun kekuatan untuk mengalahkan Jayakatwang. Pada tahun 1293, tentara Mongol datang ke Jawa dengan menghancurkan Singosari, padahal Singosari sudah bubar kerajaannya. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menggabungkan kekuatan menghancurkan Jayakatwang. Pada tahun 1293, tentara Mongol dan tentara Raden Wijaya menghancurkan Jayakatwang. Jadi ada kerjasama antara tentara Mongol yang ingin menyerang Singosari dengan Raden Wijaya, menantu dari raja terakhir Singosari. Namun setelah itu tentara Raden Wijaya berbalik menghancurkan tentara Mongol. Tentara Mongol terusir dari Jawa. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Jadi Majapahit itu berdiri pada tahun 1293. Selanjutnya pada tahun 1295 terjadi pemberontakan Ronggolawe dan berhasil ditumpas. Pada tahun 1298 terjadi pemberontakan Lembu Sora. Lembu Sora akhirnya tewas dalam pertempuran penumpasan pemberontakan. Selanjutnya pada tahun 1309 Raden Wijaya meninggal dan digantikan oleh anaknya bernama Jayanegara. Pada tahun 1318 sampai 1319, seorang penggawa kerajaan bernama Rasemi dan Rakuti memberontak. Pemberontakan ini mengakibatkan Jayanegara terpaksa mengungsi ke desa Bedander. Pada tahun 1319, Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara mengalahkan Rakuti. Jayanegara akhirnya kembali ke istana. Gajah Mada diangkat menjadi Pati. Pada tahun 1328 Jayanegara akhirnya dibunuh oleh Tanca, seorang tabib kerajaan. Selanjutnya pada tahun 1328 Jayanegara tidak meninggalkan keturunan, tidak mempunyai anak. Ia digantikan oleh adik perempuannya bernama Tribuana Tunggadewi. Selanjutnya pada tahun 1343 Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa yang terkenal itu, yaitu ikrar tentang penyatuan Nusantara. Pada tahun 1350 Tribuana Tunggadewi meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 sampai 1389 Hayam Wuruk berkuasa menjadi Majapahit, kemudian mencapai puncak kejayaan. Selanjutnya pada tahun 1357 Hayam Wuruk ingin menikahi putri Sunda yang bernama Dia Pitaloka. Gajah Mada tidak setuju perkawinan dilangsungkan begitu saja. Ia ingin perkawinan ini merupakan bentuk tunduknya kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Pada tahun 1357 pernyataan Gajah Mada menimbulkan kemarahan dan menimbulkan perang di daerah Bubat.
yang dikenal dengan istilahnya Perang Bubat. Pasukan Sunda kemudian kalah dan Jaya Pitaloka bunuh diri. Gajah Mada diberhentikan dari jabatannya sebagai Mahapati. Pada tahun 1364 Gajah Mada meninggal. Pada tahun 1389 Hayam Wuruk pun meninggal. Kita lanjut. Pada tahun 1401 sampai 1406 sepeninggalan Hayam Wuruk terjadi perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana menantu Hayam Wuruk dengan Bre Wirabumi putra Hayam Wuruk dari Selir. Perebutan ini menimbulkan perang yang dinamakan dengan Perang Parekrek atau Perang Saudara. Wikramawardhana menang. Pengganti Wikramawardhana berturut-turut adalah Suhita, Kertawijaya, Rajasawardhana, Purwasesa, dan Brawijaya V. Pada tahun 1478, kedatangan Islam dan perkembangannya berakibat runtuhnya Majapahit. Putra Brawijaya V, yaitu Raden Pata, kemudian masuk Islam dan mendirikan kerajaan Demak, dan berakhirlah masa kejayaan Majapahit, dan sekaligus secara umum berakhirlah masa Hindu-Buddha tergantikan oleh masa masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya kitab karya sastra pada zaman Majapahit antara lain Negara Kertagama karya Empu Prapanca, Sutasoma dan karya Empu Tantular, Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular, Pararaton dan Kunjara Kunya. Selanjutnya prasasti Kerajaan Majapahit antara lain Prasasti Trowulan dan Prasasti Kudadu. Oke, demikianlah tadi materi mengenai kerajaan pada zaman Hindu-Buddha, khususnya kerajaan Singosari dan Majapahit. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas materi mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Oke.